Kamu siapa? Kamu cukup bisa pamer ya. Wah, banyak uang, banyak uang. Ini maksudnya apa? Mau? Mau? Atau tidak mau? Kalau mau, minta maaf. Minta maaf pada siapa? Minta maaf padanya. Mana mungkin? Yao Yao. Ini yang paling mungkin, menjadi konglomerat nomor 1, di Haicheng pewaris masa depan keluarga Hehe Beicheng. Ah, Bagaimana kamu bisa mengenalnya? aku? Kamu adalah He Beicheng. Pak Heya, maaf sungguh ya. Aku tidak tahu ini. Ternyata kamu yang tidak tahu balas budi. Orang tidak tahu terima kasih. Maaf. Aku tidak tahu dia adalah perempuanmu. Kamu orang besar, maafkan saja. Jangan dengan orang seperti aku ini. Yang picik ini. Yang harus kamu minta maaf bukan aku. Dia. Aku minta maaf, aku minta maaf. Lihat. Ini salah tante, maafkan tante ya. Lihat rumah ini. Tante biarkan kamu tinggal gratis. Gratis apa? Ini memang rumahku. Milikmu kembalikan padamu. Kenapa belum pergi? Mau makan? Baik aku pergi. Berhenti. Ambil uangmu. Baik. Hak pakai permanen atas tanah ini sudah kubeli hadiah untuk Nona Jiang. Apakah bisa dipertimbangkan menikah denganku? Tunggu dulu. Meskipun aku tidak, paman sekaya ini, tapi apa yang kamu mau? Aku bisa berusaha sekuat tenaga, kamu juga bisa menikah denganku? Jangan macam-macam. Paman, kamu harus seperti Landak. Kakek pernah bilang kita, kompetisi yang adil. Tunggu. Aku potong dulu. Kamu menikahi aku. Aku menikah dengannya. Mereka berdua adalah keponakanku. 3 hari lalu kamu menyelamatkan ayahku, kakek mereka. Sebagai balasannya, kamu bisa memilih kami 1 dari 3 orang. Sebagai suami. Kalian bicarakan kakek tua itu? Kakek, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pak He, Anda salah paham. Ini hanya kebetulan, siapapun akan melakukan hal yang sama. Pahe, kalian ini uang lagi rumah lagi Yao Yao. Kami bukan orang yang serakah. Apa hubungannya denganmu? Sudahlah. Keberuntungan sialan seperti ini tidak akan menimpa diriku. Pak He, terima kasih telah menyelamatkan saya. Tapi ini semua saya benar-benar tidak butuh. Tidak tergoda oleh godaan ini. Sungguh menganggap uang seperti kotoran ya. Ketawa apa sih? Kalau benar-benar membiarkan paman menikahi Jiang Yao lebih dulu, keluarga He tidak akan ada tempat bagi kita. Ini adalah kartu hitam tanpa batas. Coba biasakan dulu dengan kehidupan di keluarga He. Sembarangan kasih kartu hitam tanpa batas. Kamu kebanyakan nonton drama bos besar ya. Mau cari permen di sini. Aku kan bukan anak kecil, cari permen apa? Ku beri waktu 1 hari. Pikir-pikir. Yao Yao, ku dengar keluarga He ini tidak ada orang baiknya. Paman Jiang difitnah oleh Su tidak lepas dari keluarga He juga. Grup He. Betul. Dia benar-benar menyinggung Nona Jiang. Wajah paman ini tidak berguna, kalau begitu kita semakin tidak punya harapan. Grup He adalah ayah kita yang dibangun sendiri. Sejak dia meninggal, kakek selalu memihak paman. Kamu rela melihat kerajaan yang dibangun ayah kita diserahkan begitu saja? Lalu kita harus bagaimana? Kemari. Apa? Ayah, aku pasti akan mencari tahu kebenaran dari masalah ini. Kak,
Kita melakukan ini tidak akan terjadi masalah, kan? Kita hanya menjebak, bukan benar-benar menculik. Adik ipar sudah bertindak lebih dulu. Kamu pikir, kamu bisa mengalahkan adik ipar? Adik ipar berbakat dan bermoral dan memiliki wajah yang mempesona. Siapa yang bisa mengalahkannya? Apa yang ditakutkan? Bersatu. Kita teguh. Kak, kamu benar, aku ikut kamu. Aku serahkan padamu. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Dengar si kamu keras kepala, ya? Kami berdua sengaja datang. Untuk mendisiplinkanmu, ya. Mendisiplinkanmu. Siapa yang mengutus kalian? Kamu gila? Masa siapa yang menyuruhku? Tebak. Anak kecil, tebak-tebakan. Cepat. Kakakku bertanya padamu. Enyahlah. Jangan-jangan waktu itu aku menolak menikah dengan He Bei Cheng. Dia balas dendam padaku. Tebakanmu benar. Gadis kecil ini cukup pintar. Tapi tidak tahu diranjang. Apakah masih bisa seperti sepintar ini? Kakak. Sepertinya. Tidak ada tempat tidur. Kurang ajar. Bicara. Pak He, Nona Jiang diculik. apa? Aku kasih kamu 3 menit. Aku harus segera menemukan keberadaan Nona Jiang. Tunggu sebentar. Aku tunangan He Bei Cheng. Kalian tidak boleh melakukan ini padaku. Masih bermimpi di siang bolong? Kamu pikir Pak He bakal suka sama cewek kayak dia? Kalian tidak takut polisi menangkap kalian? Aku takut banget loh. Takut polisi. Buat apa jadi preman? Mas. Nanti kita layani dia baik-baik. Si Nona Jiang. Siap. Biar Nona Jiang merasakan nikmat yang luar biasa. Kamu beneran nendang? Masa? Mas berdua. Bercanda dong. Bicara. Siapa yang suruh kalian culik Nona Jiang? Saran aku, pikirkan baik-baik. He Bei Cheng. Kamu bilang siapa? He Bei Cheng dari grup He, kan? Paman. Kalian bilang saja. Dia suruh kalian lakukan apa lagi? Bang, yang ini, apa kita sudah latihan? Latihan. Latihan apaan? Mau latihan sama kita lagi? Cepat pergi. Tidak apa-apa. Ini semua kalian yang sengaja diatur, kan? Saya perkenalkan secara resmi. Nama saya He Jiawei. Ini adik saya, Jiale. Jiale cuma ingin kenalan denganmu. Caranya salah. Jangan dimasukkan hati ya. Ini bukan dirimu. Sudah kubilang, cara seperti ini tidak akan berhasil. Orang keluargamu. Cara berkenalan, cukup unik ya. Nona Jiang, saya tidak menyangka akan jadi seperti ini. Urusan hari ini selesai di sini, saya tidak tertarik. Menjadi mainan keluarga He kalian. Nona Jiang, saya sungguh tidak sengaja. Aku tidak berniat menyakitinya. He Jiale. He Jiale. He Jiale, mana Jiang Yao? Apa yang kau lakukan padanya? He Bei Cheng, kau pikir kau orang baik? Apa hakmu untuk mempertanyakanku? Aku tanya sekali lagi. Di mana Jiang Yao? Nona Jiang, bersama kakakku, kau tak perlu repot-repot. Nona Jiang. Sebagai balas budi karena menyelamatkanku, kakek menyuruh kami bertiga untuk mendekatimu untuk memastikan siapa yang menjadi pewaris grup He. Menculikku itu caramu mendekatiku? Mereka untuk menyenangkan kakek. Hanya salah cara. Sebenarnya kau juga ingin mendekatiku. Aku berbeda dengan mereka. Aku tidak akan demi menyenangkan kakek mencampuri hidupmu. He Jiawei, kau di sini ternyata, paman. Bagaimana kau bisa ke sini?
Ini caramu? Hei Beicheng, apa yang kau lakukan? Ini rumahku. Nona Jiang. Jangan karena aku mengganggu hubunganmu dengan paman. Nona Jiang, kau bilang terus tidak ingin berhubungan dengan keluarga He, sekarang bergaul dengan mereka. Ini yang kau bilang tidak tertarik? Kalian yang menggangguku, tahu? Kalian yang mengganggu saya, kan? Berkali-kali ini, kamu dengan sengaja mendekati keluarga He. Apa yang sebenarnya ingin kamu dapatkan? Xiao Shu, kamu salah paham dengan Nona Jiang. Nona Jiang, diam. Kalian berdua keluar, berisik. Yao Yao. Saya mewakili Xiao Shu minta maaf padamu. Dia biasanya tidak seperti ini. Bagaimana biasanya dia? Tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu juga cepat keluar, biar tidak dibilang saya yang sengaja mendekati keluarga He kalian. Kenapa keluarga He, semua mengelilingimu? Ini semua seharusnya milikku. Yao Yao, kamu tidak apa-apa, tidak bisa menghubungimu, aku sangat khawatir. Tidak apa-apa. Ketemu dua orang bodoh. Syukurlah tidak apa-apa. Oh ya, wawancara online-mu lolos. Tapi kamu harus pergi besok ke kantor cabang He untuk wawancara. Benarkah? Benar-benar berkah. Bapak tadi menelepon. Minta kamu besok ke kantor cabang. Saya mengerti. Belajar. Motor listrik, kamu bisa nyetir nggak sih? Zheng Xiaoyue, kok kamu? Jiang Yao, beberapa tahun tidak bertemu, kamu masih semiskin itu. Kembalikan padaku. Seorang sarjana biasa pakai begini mau wawancara? Oh, aku tahu. Ternyata mau merayu Pak He. Ini sengaja bikin aku jijik, dan lagi, aku tidak merasa sarjana biasa itu lebih rendah. Kamu sakit ya, Zheng Xiaoyue? Kalau sakit, pergi berobat. Tidak punya CV, lihat bagaimana kamu wawancara. Halo, saya datang untuk wawancara. Wawancara sudah selesai. Kenapa masih kasih orang masuk? Waktu wawancara jam 10, saya tidak terlambat. Jiang Yao belum mengerti juga? Posisi ini sudah ada orangnya. Cepat pergi sana. Zheng Xiaoyue, kok kamu lagi? Kamu seperti plester. Wawancara kali ini adalah pamanku, kalau kamu minta-minta padaku, mungkin aku akan biarkan pamanku memberimu pekerjaan bersihin toilet. Tidak perlu. Tapi tenang saja, kalian menggunakan hubungan keluarga untuk memesan pekerjaan, aku pasti akan beritahu Pak He. Berhenti. Mau apa? Jangan panggil orang. Kamu mau apa? Ini daerahku. Aku yang putuskan. Hari ini, aku akan menghabisimu. Kamu Sio anjing ya? Aku bukan Shio anjing. Aku Shio monyet. Peduli apa aku dengan Sio kamu? Penting? Tidak penting? Kemari kamu. Enggak mau. Tolong. Jangan biarkan dia lari. Kejar. Tangkap dia. Wanita ini mencuri rahasia perusahaan. Satpam, cepat tangkap maling itu. Lepaskan aku. Aku datang untuk wawancara. Mereka menyalahgunakan jabatan untuk melakukan kecurangan. Kamu bilang kamu datang untuk wawancara. Tunjukkan CV-mu. Bukankah CV-ku sudah kamu robek? Alasan yang jelas sekali. Kau bisa memikirkannya juga. Jika rahasia perusahaan bocor, kalian semua akan menanggung akibatnya. Lepaskan aku ingin bertemu Direktur He. Lepaskan aku. Siapa itu? Yang ribut di luar? Direktur He akan segera datang inspeksi. Kalian semua ingin dipecat? Ya? Manajer Liu. Jiang Yao ini, dengan kedok wawancara, mencuri rahasia perusahaan kita. Kau memfitnah. Karena dia mata-mata, langsung bawa ke kantor polisi. Aku melapor. Sun Wenbin menyalahgunakan jabatannya, dan ingin mempermalukanku. Kenapa kau tidak segera usir dia keluar? Direktur He akan segera tiba. Jangan membuat masalah padaku saat ini, oke? Dengar, cepat bawa dia pergi.
Berhenti. Kenapa kau? Hei Bei Cheng, kok kamu? Kamu itu apaan? Berani panggil nama Bapak He kami? Bapak He. Ini juga grup He? Nona Jiang, ini adalah cabang grup He. Bapak He datang untuk inspeksi. Bukankah wanita ini hebat? Kenapa setiap kali dia membuat dirinya begitu kacau? Ada apa sebenarnya? Bukan urusanmu. Bapak He, wanita ini datang ke perusahaan kita mencuri dokumen rahasia. Curi apaan sih? Kamu, Bapak He, tenang saja. Saya akan urus sekarang juga. Grup He. Mulai sekarang Jiang Yao dan anjing dilarang masuk. Kamu yang anjing. Tanpa kamu, kalian semua anjing. Grup He dengan adanya kalian pasti bangkrut cepat atau lambat. Liang Jinglu yang kasih kamu keberanian? Dasar maling. Di hadapan Bapak He kami, masih sombong begini. Maling? Maling kakekmu. Jiang Yao. Awas mulutmu. Bersih? Bersih nenekmu. Satpam, tampar dia. Pukul sampai dia tidak kenal ibunya sendiri. Ada apa? Kedua tuan muda keluarga He sudah datang. Jiang Yao, kali ini kamu celaka. Satpam tampar mulutnya. Pukul dia sampai ibunya sendiri pun tak kenal. Ada apa ini? Tuan muda dari keluarga He keduanya sudah datang. Jiang Yao, kali ini kamu celaka. Tuan Jiale, kau salah orang, kan? Aku tidak bicara. Siapa suruh kamu diam? Tuan Jiale, wanita ini adalah... Apa aku suruh kamu bicara? Hei Bei Cheng, apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Sebenarnya ada apa? Wanita ini. Diam. Saat seperti ini, kamu tidak bicara, tak ada yang anggap kamu bisu. Manajer Liu, manajer Sun juga demi perusahaan. Jiang Yao ini, di masa kuliah dia pernah karena kasus pencurian dikeluarkan dari kampus. Manajer Sun juga demi kepentingan perusahaan. Wah, Benar. Pencuri seperti ini sama sekali tak layak di grup He. Tuan He, saya bilang, tolong beri kami keadilan. cepat pergi. Ya, Jiang Yao, kenapa belum pergi? Aku bilang sekali lagi, cepat pergi. Tidak dengar, Tuan He suruh kamu pergi. Masih tidak tahu malu, sedang apa? Kalau tidak salah duga, yang dimaksud adalah kamu. Mana mungkin aku? Kamulah yang dimaksud. Ayahku di penjara. Apa benar terkait He Bei Cheng? Kalau saya tidak salah tebak yang dimaksud adalah kamu, kan? Mana mungkin saya? Ya kamu itu. Ayah saya di penjara. Benar-benar terkait dengan He Bei Cheng? Manajer Liu Sun Wenbin. Sampai kapan kamu mau melindunginya? Sun Wenbin, cepat bawa keponakanmu ini. Pergi sana. Manajer Liu. Kamu benar-benar standar ganda ya. Sun Wenbin melakukan masalah sebesar ini, bukankah seharusnya dia dikirim ke polisi? Tenanglah, Pak. Ini, Manajer Liu. Saya di grup He bekerja keras selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada prestasi, setidaknya ada jerih payah. Mengganggu Nona Jiang tidak diperbolehkan. Orang-orang ini, di industri ini, dilarang selamanya. Pahe, saya tahu salah. Jangan keluarkan saya dari grup He Tuan Xiao Wei, tolong saya. Jangan khawatir. Pekerjaan sudah dicarikan untukmu. Rekan kerjamu semua selebriti, Pekerjaan apa? menjahit. Celaka. Satpam, bawa pergi. Jiang Yao, di sekolah kamu sudah tidak sopan, bahkan menggoda 3 pria, aku tidak akan melepaskanmu. Membiarkan seorang wanita yang tidak jelas asal-usulnya menjadi manajer proyek. Saya tidak setuju. Ini keinginan ayah. Kakek Zhao. Paman juga ingin memanfaatkan kesempatan ini menikahi Nona Jiang. Untuk mewarisi perusahaan keluarga. Konyol. Benar-benar konyol. Saya dengar wanita ini dulu adalah tulang punggung grup Shu.
Seorang wanita yang tidak diketahui asal-usulnya menjadi manajer proyek. Aku tidak setuju. Ini keinginan ayah. Kakek Zhao. Paman juga ingin memanfaatkan kesempatan ini menikahi Nona Jiang untuk mewarisi perusahaan keluarga. Konyol. Benar-benar konyol ku dengar wanita ini. Dulu adalah pilar grup Shu. Grup Shu dan He tidak akur. Kita tidak boleh salah langkah. Ayah punya rencananya sendiri hari ini. Aku secara resmi proyek Tianhai Engineering. Kuserahkan padamu. Proyek Tianhai. Tapi ini adalah milik grup kita, proyek utama. Kau, ini benar-benar main-main. Kakek Zhao. Nona Jiang memang punya kemampuan. Baik hati dan berani. Aku yakin. Dia pasti tidak akan melakukan hal yang merugikan grup kita. Kau setuju, kan, Paman? Ya. Aku juga percaya. Dia begitu mudah percaya padaku. Terima kasih atas niat baik Bos He. Aku ingin dengan kemampuanku sendiri menjadi manajer proyek. Bukan karena kalian sekata ringan kepercayaan. Gaji bulanan 100.000. 100.000. Benar-benar keberuntungan jatuh padaku. Baik. Aku pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Bos He. Sejauh yang ku ketahui, kau tidak punya pengalaman proyek besar. Jika proyek mengalami masalah apapun, kau sanggup menanggungnya? Kakek Zhao. Di belakangnya ada Paman benar. Paman pasti tidak mungkin melakukan hal yang merugikan grup. Proyek ini aku yang ambil, bahkan jika ada masalah aku sendiri yang tanggung. Aku tidak akan percaya padamu, seorang gadis muda ucapanmu. Jika proyek ini mengalami masalah apapun, aku akan secara sukarela saham yang kupegang semuanya kuserahkan padamu. Baik, itu kau yang bilang. Kenapa kau membelaku? Ataukah keinginan kakek? Kau telah membersihkan banyak hama, aku beri kau satu proyek. Sangat adil. Baik, aku akan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Pekerjaan di cabang tidak mudah. Meskipun aku setuju taruhan Tuan Zhao, tapi bukan berarti aku akan membantumu menyelesaikan pekerjaan. He Bei Cheng, aku harap urusan ayahku tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kamu melindungiku? Atau itu keinginan Pak Tua? Kamu sudah menyingkirkan untukku begitu banyak hama. Aku beri kamu satu proyek sebagai imbalan. Sangat adil. Baik, aku akan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Pekerjaan di cabang tidak mudah. Meskipun aku sudah setuju perjanjian taruhan dengan Lao Zhao, tapi bukan berarti aku akan membantumu menyelesaikan pekerjaan. He Bei Cheng, aku berharap masalah ayahku tidak ada hubungan denganmu. Aku mengerti. Kalau begitu, lanjutkan saja. Aku pergi bekerja. Anu, kakimu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Om, proyek? Om, dokumen tim proyek sudah aku rapikan semua. Terima kasih, Pak He. Ini dari kakakku untukmu. Dia bilang, karena Om ada, jadi nggak enak kalau terlalu dekat sama kamu. Sampaikan terima kasihku pada kakakmu. Kamu ngapain? Tuan Jiale, maaf, kami sedang membersihkan. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kamu basah kuyup. Ganti baju aja. Jiang Yao akan menggantikan Liu Yan menjadi manajer proyek kalian. Aku peringatkan kamu, jangan coba-coba mengganggunya. Tuan Jiale, maaf, kami sedang membersihkan. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kamu basah kuyup, ganti baju, yuk. Jiang Yao akan menggantikan Liu Yan menjadi manajer proyek kalian. Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam padanya. Tuan muda, tenang saja, kami pasti akan bekerja sama dengan manajer Jiang. Kalau begitu aku pergi ganti baju dulu. Berhenti. Mau apa kamu? Jiang Yao, kamu benar-benar hebat. Kamu berhasil mengusir kakaknya,
Liu Yan. Jangan kira kamu sudah melayani para petinggi grup He semuanya lalu bisa seenaknya di departemen proyek. Kamu berani mukul aku? Omonganmu nggak ada bagusnya. Seperti kakakmu itu. Tidak bisa bicara dengan baik. Sebagai manajer proyek, aku berkewajiban mengajarimu sendiri. Burung yang menonjol duluan yang ditembak. Kamu yakin ingin di hari-hari berikutnya terus memusuhiku? Manajer Jiang, aku antar kamu ke kantor. Apakah kamu yakin akan di hari-hari mendatang terus menargetkanku? Manajer Jiang, saya antar kamu ke kantor. Karena manajer Liu dipecat jadi tidak sempat membersihkan kantor Anda. Progres proyek Tianhai sungguh tidak bisa ditunda, jadi terpaksa meminta manajer Jiang turun tangan sendiri. Semoga kamu menyelesaikan pekerjaan utamamu sendiri sebelum pulang menyelesaikan serah terima kerja agar proyek berjalan lancar. Jiang Yao masuk ke grup He dan menjadi manajer proyek. Yao tidak memberitahumu? Yao, baru beberapa hari. Hubungan mereka sudah sedekat ini? Mungkin Yao belum sempat. Begini saja. Saya yang putuskan kamu jadi sekretaris Yao. Ini sepertinya kurang pantas. Di hatiku, kamu tidak kalah dari Yao. Aku percaya asalkan diberi kesempatan dan waktu, kamu akan lebih hebat darinya. Lalu tidak akan menimbulkan dampak buruk bagimu dan Yao? Yao tidak setuju kamu pergi ke perusahaan lagi pula. Kecantikan dan kemampuanmu tidak kalah darinya. Jiang Yao, tidak kusangka kamu begitu egois. Di permukaan bilang kita sahabat terbaik, di belakang malah ingin aku hidup tidak sebaik kamu. Tapi tenang saja. Aku akan membantumu menyelesaikan semua kesulitan. Manajer Jiang, ini pekerjaan tim proyek hari ini. Kami pulang dulu. Tunggu. Saat manajer Liu ada tidak pernah ada aturan lembut. Jika manajer Jiang tidak mampu, saya sarankan Anda segera mundur dan beri kesempatan pada yang lebih mampu daripada memikirkan perebutan nama dan keuntungan. Lebih baik pelajari proyek dengan baik. Siapa tahu di tim proyek bertahan lebih lama. Manajer Jiang, ini adalah pekerjaan tim proyek hari ini. Kami pulang dulu. Tunggu sebentar. Saat manajer Liu ada di sini, tidak pernah ada aturan lembur. Jika manajer Jiang tidak mampu, saya sarankan Anda segera mundur dan beri kesempatan pada yang lebih mampu. Daripada memikirkan hal-hal seperti berebut nama dan keuntungan, lebih baik pelajari proyek dengan sungguh-sungguh. Mungkin kamu bisa bertahan lebih lama di tim proyek. Kamu sebaiknya khawatirkan dulu dirimu sendiri. Jangan hanya tahu melayani pria, membuat malu tim proyek kita. Xiao Sui, kamu kok datang? Kenapa? Tidak ingin aku datang? Masa sih? Kamu tunggu aku sebentar ya, aku urus dulu pekerjaan. Aku tahu kamu capek, makanya aku minta tolong Tuan Jiawei biar aku masuk perusahaan bantu kamu. Benarkah? Bagus sekali. Aku baru datang ke perusahaan, udah bikin banyak orang tersinggung. Pura-pura kasihan seperti itu, untuk siapa? Justru karena itu, aku malah harus datang bantu kamu. Kamu yang paling baik padaku. Tentu saja, kita kan sahabat terbaik. Makan dulu, aku yang kerjakan. Baik. Kudengar kamu memberikan proyek Tianhai Group kepada Jiang Yao? Kinerja cabang memang nomor 1, tapi nepotismenya parah. Orang seperti Jiang Yao, yang kelihatannya mudah diintimidasi tapi sebenarnya keras,
Bisa menyelesaikan banyak masalah. Memanfaatkan gadis kecil begitu, nanti jangan menyesal. Dengar, kamu memberikan proyek Tian Hai Group kepada Jiang Yao. Kinerja cabang memang nomor 1, tapi hubungan kekerabatan parah. Orang seperti Jiang Yao yang kelihatannya lemah tapi keras. Bisa menyelesaikan banyak masalah. Memanfaatkan gadis kecil seperti itu. Jangan menyesal nanti. Menurutku paman terlalu banyak mikir. Nona Jiang polos banget. Paman bertindak pasti ada alasannya. Kalian bertiga mengejar Nona Jiang. Aku tidak peduli. Sebulan lagi, di pesta ulang tahunku, aku harus melihat Nona Jiang bergandengan tangan dengan salah satu dari kalian untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, mengerti, kakek. Kakek, tenang saja. Hai 2288. Tuan He, aku hanya berutang budi padamu, tidak perlu setiap hari mencegatku di depan rumah. Jiang Yao, meskipun dia tampan, tapi kamu jangan sampai lupa tujuannya. Mau apa kamu? Nona Jiang, kamu sekarang sudah menjadi manajer proyek grup He. Menurutku kamu tidak perlu berkorban lagi. Sudah kubilang, aku tidak tertarik ikut serta dalam perebutan grup He. Kalau kamu pikir aku datang wawancara untuk mendekati kamu, maka aku keluar dari grup He saja. Ini adalah proyek Tian Hai kontrak finalnya. Juga kami berikan kepada investor terbesar harga dasar dari grup Feng. Setelah kamu pastikan tidak ada masalah, baru lakukan penjajakan. Bukankah kamu tidak percaya padaku? Kenapa memberiku ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Nona Jiang, Anda sekarang sudah menjadi manajer proyek grup He. Saya pikir Anda tidak perlu berkorban lagi. Saya sudah bilang, saya tidak tertarik ikut campur dalam pertikaian grup He. Jika kamu pikir aku ikut wawancara untuk mendekatimu, maka aku keluar dari grup He saja. Ini kontrak final proyek Tian Hai. Juga harga dasar yang kami berikan kepada investor terbesar, grup Feng. Setelah Anda pastikan tidak ada masalah, lakukan penghubungan. Bukankah kamu tidak percaya padaku? Kenapa memberiku ini? Kapan aku tidak percaya? Lagi pula, ini juga keinginan Pak Tua. Grup Feng adalah grup Su, yang selama ini ingin direkrut sebagai mitra bisnis. Aku pernah bekerja di grup Su sebelumnya. Apa kamu tidak takut? Kalau kamu adalah orangku, dan sekarang kamu tidak ada hubungan dengan grup Shu, jangan mengecewakanku. Sepertinya aku hanya bisa mengamankan proyek ini dulu, agar bisa melanjutkan penyelidikan. Lagi pula, sejak kapan aku menjadi orangmu? Selama ini, aku akan menjemputmu pulang kerja. Direktur He. Yao Yao, apa yang kamu pegang itu? Dokumen ini penting, untuk sementara tidak bisa kuberitahu, nanti akan kujelaskan detailnya. Jiang Yao, aku menganggapmu sahabat terbaik, tapi kau malah mencurigaiku. Kalau begitu jangan salahkan aku kejam. Kemarin pergi terburu-buru, tidak sempat memberi selamat. Bunga ini bisa kuterima, kalung tidak bisa, terlalu mahal. Sebenarnya tidak mahal sama sekali, cuma 2 juta. Tuan muda, aku tidak mau campur urusan keluarga He, dan kamu jangan buang-buang tenaga padaku. Nona Jiang, aku hanya tulus suka padamu, tidak ada maksud lain. Kemarin pergi tergesa-gesa, tidak sempat mengucapkan selamat padamu. Bunga ini bisa aku terima, kalungnya tidak bisa. Terlalu mahal. Sebenarnya tidak mahal sama sekali, cuma 2 juta. Tuan muda, aku tidak mau campur tangan, urusan keluargamu, keluarga He, kamu juga jangan di aku, buang-buang tenaga. Nona Jiang, aku hanya suka kamu dengan tulus, tidak ada pikiran lain. Terimalah saja. Yao Yao, kamu sekarang sedang membutuhkan uang. Kalung ini bisa dijual dengan harga lumayan.
Xiao Sui, kalung ini hanya akan membuat kita dalam situasi yang lebih memalukan. Pura-pura suci, ya? Saat merayu pria, tidak terlihat malu juga. Jangan asal menuduh. Jelas-jelas Pak He dan yang lain terus mengganggu Yao Yao. Manajer Jiang bagus ya bawa anjing galak ke kantor. Jaga bicaramu. Aku bilang, Jiang Yao hanyalah mainan keluarga He, ikut dia. Kamu juga tidak akan berakhir baik. Aku akan merobek mulutmu. Lain kali jangan gegabah seperti ini. Aku tidak tahan tingkahnya yang sombong. Padahal kamu yang manajer proyek. Menurutku, seharusnya dia dipecat. Proyek Tianhai ini sangat penting. Kalau aku pecat Liu Yue sekarang, aku takut menyebabkan kepanikan di tim proyek. Jangan terlalu impulsif lain kali. Aku tidak tahan. Dia yang sombong itu. Padahal kamu yang manajer proyek. Menurutku, dia harus dipecat. Proyek Tianhai ini sangat penting. Jika aku memecat Liu Yue sekarang, aku khawatir akan menyebabkan kepanikan di tim proyek. Tidak apa-apa. Aku ada di sini. Dia pasti tidak akan berani mengganggumu lagi. Kenapa lukanya parah sekali? Jiang Yao, wanita yang terlalu baik hati itu, aku hanya melakukan sedikit tipuan, dia tersentuh dan menangis terseduh-seduh. Setuju denganku. Jangan mengambil risiko seperti itu lagi. Tuan Jiawei, bukankah kamu pengagum Yao Yao? Itu karena kakek ingin membantunya. Jika aku punya kemampuan mewarisi bisnis keluarga, aku bisa memutuskan sendiri hidupku sendiri. Tuan Jiawei, lalu bagaimana aku bisa membantumu? Kakek meminta paman kecil menyerahkan sebuah dokumen kepada Jiang Yao, asalkan kamu mengutak-atik dokumen itu, sedikit saja. Xiao Sui, apakah kamu melihat dokumenku? Ini? Aku lihat dokumen ini sedikit rusak, jadi aku memperbaikinya semalaman. Ini adalah dokumen rahasia perusahaan. Bagaimana kamu bisa? Tenang saja, dokumen ini selain aku, pasti tidak ada orang lain yang melihatnya. Jika kamu tidak percaya padaku, mulai sekarang aku tidak akan menyentuh barang-barangmu lagi. Xiao Xue, kamu lihat dokumen yang aku maksud. Ini? Sepertinya file ini agak rusak, jadi aku memperbaikinya semalaman. Ini dokumen rahasia grup. Bagaimana bisa kamu? Tenang saja. Dokumen ini, selain aku, pasti tidak ada orang lain yang melihatnya. Kalau kamu tidak percaya padaku, mulai sekarang aku tidak akan menyentuh barang-barangmu lagi. Masa sih? Kamu sahabat terbaikku. Tentu aku percaya padamu. Manajer Jiang. Grup Feng menelepon. Mereka ingin melakukan penilaian risiko investasi lagi. Baik, aku tahu. Tolong rapikan dokumennya. Jiang Yao, mulai besok, kamu tidak bisa lagi memerintahku dengan sombong. Nona Jiang, di hari penting seperti ini, masa kamu bisa terlambat? Kenapa dia ada di sini? Direktur Feng, maaf ya, di jalan macet jadi tertunda. Manajer Jiang, ini yang kamu sebut itikat baik untuk bekerja sama? Direktur Feng, apa maksudnya ini? Maksudnya, aku dengan tulus bekerja sama dengan grup He. Grup He kalian menganggapku bodoh yang gampang ditipu? Ada apa? Penawaran yang jelas, 30 miliar. Kontrak ini hanya dilihat oleh Xiao Xue. Mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin dia menyakitiku? Direktur Feng, maaf, mungkin ada kesalahpahaman. Ketahuan, pura-pura bodoh dengan aku? Kembali dan bilang ke Direktur He kalian, grup Feng akan membatalkan semua kerjasama dengan grup He. Ada apa?
Padahal penawarannya 30 miliar. Kontrak ini cuma Xiao Sui yang lihat. Mungkinkah? Tidak mungkin. Mana mungkin dia menyakitiku? Bapak Feng, maaf. Mungkin ada kesalahpahaman. Masalahnya terbongkar. Kamu pura-pura bodoh di depanku? Pergi dan sampaikan pada Bapak He kalian. Feng Group akan membatalkan dengan He Group semua kerjasama. Proyek Tianhai. Hanya He Group yang bisa mengerjakannya. Mohon Bapak Feng, beri kami satu kesempatan lagi. Kami pasti memberi penjelasan pada Bapak Feng. Nona Jiang, kata-katamu salah, kan? Perusahaan Shu kami juga bisa memikul tanggung jawab ini. Penawaran dari Shu Group kepada kami hanya 20 miliar. Apalagi dengan bantuan besar dari manajer Liu. Apa dasarmu berpikir hanya He Group kalian yang bisa bekerja sama dengan kami? Omong-omong, kita harus berterima kasih pada He Group yang memecat manajer Liu. Itu membuat kami mendapat keuntungan besar. Saya ingat, Nona Jiang pernah bekerja di perusahaan Shu kami juga, tapi Kemampuannya ya, jelas tidak bisa dibandingkan dengan saya. Kau bilang proyek ini baru saja diserahkan ke manajer Jiang, langsung ada kesalahan bodoh seperti ini. Benar-benar, itu adalah wajah He Group hilang sama sekali. Bapak Feng, beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti memberi penjelasan pada Bapak. Asalkan Nona Jiang sungguh-sungguh, saya bisa memberi He Group satu kesempatan. Nona Jiang, bagaimana kalau minum segelas? Asal bisa membuatku mabuk, masalah ini selesai. Ketulusan semua ada dalam anggur. Yao Yao, sekarang ini negara hukum. Masih takut pada mereka? Ini kesempatan terakhirmu. Baik, saya setuju. Ayo, Nona Jiang benar-benar hebat minumnya. terima kasih. Nona Jiang tidak merupakan bos lama. Memberi Shu Group kami kesempatan bagus seperti ini. Anggur ini untukmu. Bapak Su terlalu sopan. Baik atau buruk, belum bisa dipastikan. Ayo Nona Jiang benar-benar jago minum. Terima kasih Nona Jiang tidak lupa mantan perusahaan. Memberi grup Shu kesempatan bagus seperti ini, gelas ini. Saya angkat untukmu. Direktur Shu terlalu sopan. Baik atau buruk belum bisa diputuskan. Baik buruknya kan Direktur Feng yang menentukan. Nona Jiang ayo. Kita minum satu gelas lagi. Tunggu. Ada apa dengan Xiao Xue? Jiang Yao, karena kau tidak menganggapku sahabat jangan salahkan aku kalau kejam. Tidak apa-apa, aku merasa di sini aku tidak bisa membantu kalian. Aku pergi dulu. Nona Jiang, kenapa? Tidak memberiku muka, Direktur Feng? Baik, saya angkat untuk Anda. Bagus, bagus. Harga dasar, kerjasama grup bocor. Ada apa sebenarnya? Nona Jiang baru masuk perusahaan kurang dari sebulan, sudah membawa sahabatnya masuk. Apa mungkin? Sudah larut malam, apa yang kau lakukan di perusahaan? Jangan. Jangan tanya aku tidak tahu apa-apa. Direktur He sudah di sini menunggu 3 jam. Jiang Yao kok belum kembali? Grup Shu dan Grup Feng mengadakan pesta perayaan malam ini. Juga mengundang Yao Yao. Pesta perayaan. Paman. Kalau begitu, kebocoran harga dasar ini, kemungkinan besar Nona Jiang. Direktur He Tuan Jiawei. Yao Yao melakukan ini pasti ada alasannya. Bisakah kalian jangan mempersulitnya? Kerja bagus. Asal Jiang Yao diusir dari perusahaan, posisi manajer proyek akan menjadi milikmu.
Xiao Shu. Jadi, kebocoran harga dasar ini, kemungkinan besar Nona Jiang, Bos He Tuan Jiawei. Yao Yao melakukan ini pasti ada alasannya. Bisakah kalian jangan mempersulitnya? kerja bagus. Asalkan Jiang Yao dipecat dari perusahaan, posisi manajer proyek akan menjadi milikmu. Nona Jiang, jika kamu ikut aku bisa turun tangan untuk menekan masalah kontrak ini. Jika tidak, kamu bersama He Bei Cheng pergi dari grup He. Kalian sudah merencanakannya, ya? Bilang rencana, jelek banget kedengarannya. Aku ingin lihat wanita yang membuat pria-pria He tergila-gila rasanya seperti apa. Tangkap dia. Mau lari? Sama seperti bapakmu yang dipenjara, sama bodohnya. Ternyata kalian. He Bei Cheng. Tolong aku. Berhenti. Berani-beraninya kalian menyentuh anak buahku. Bos He, jangan salah sangka. Nona Jiang yang merayuku duluan. Bos He, jangan marah dong. Kami kan hanya mendidik perempuanmu sedikit. Ayahmu aja hormat padaku, kamu berani mukul aku? Berhenti. Berani kalian sentuh anak buahku? Pak He, jangan salah paham. Nona Jiang yang menggoda saya duluan. Pak He, jangan marah dong. Bukankah kami hanya mendidik wanitamu? Bahkan ayahmu harus hormat padaku. Kamu berani memukulku? Saya atas nama grup Su mendidik presiden mereka. Memangnya kenapa aku pukul kamu? Aku ini pemarah. Tunggu sampai mereka diusir dari grup He, baru bertindak tidak terlambat. Aku antar kamu pulang. Tolong aku. Lihat baik-baik, siapa aku? He Bei Cheng. Bangun. Kemarin? Terima kasih. Cuma bilang terima kasih? Kamu sudah memanfaatkanku. Apa lagi yang kamu mau? Kenapa kamu pergi menemui Feng Mingde? Grup Feng mengirim kabar. Menyatakan akan melakukan penilaian risiko ulang. Hasilnya, harga dasar bocor. Grup Feng dan grup Shu diam-diam bersekongkol. Untuk mencari kebenaran, kamu menempatkan dirimu dalam bahaya sebesar itu? Kemarin. Terima kasih. Cuma ngomong terima kasih? Kamu sudah memanfaatkanku, apalagi yang kamu mau? Kenapa kamu pergi mencari Feng Mingde? Grup Feng memberi kabar. Katanya, akan melakukan penilaian risiko lagi. Ternyata harga dasar bocor. Feng dan Shu diam-diam bersekongkol. Kamu untuk menyelidiki kebenaran, kamu menempatkan dirimu dalam situasi yang berbahaya seperti itu? Jika aku tidak datang, apakah kamu pernah berpikir apa yang akan kamu lakukan? Aku akan cari cara menyuruh Xiao Sui memberitahumu. Xiao Sui, kamu sangat percaya pada Zhao Sui itu? Dia adalah satu-satunya selain orang tuaku orang yang paling aku percayai. Tentu saja aku percaya padanya. Kamu percaya pada Zhao Sui tapi kamu tidak percaya padaku? Apa? Karena kita sudah berhubungan. Aku akan bertanggung jawab padamu. Bos He, terlalu berlebihan. Soal kemarin aku sudah lupa. Lupa?
Kamu tidak mau bertanggung jawab padaku? Apa aku terlihat seperti pria yang begitu sembarangan? Pria sialan. Tanggung jawab, tentu saja. Pakai baju ke kantor. Soal kontrak perlu memberikan kepada para pemegang saham Hei suatu penjelasan. Grup Feng sudah resmi mengumumkan dengan Grup Shu melakukan kerjasama. Jiang Yao, berani-beraninya kamu bilang kamu bukan mata-mata dari Grup He? Beberapa foto. Bisa membuktikan apa? Terima kasih, Nona Jiang, tidak melupakan mantan majikan. Memberikan kepada grup Su kita suatu kesempatan. Minuman ini. Grup Feng Shi telah resmi mengumumkan dengan Grup Sushi melakukan kerjasama. Jiang Yao, kamu masih berani bilang kamu bukan mata-mata Grup He Shi? Beberapa foto. Bisa membuktikan apa? Terima kasih, Nona Jiang, tidak melupakan perusahaan lamamu memberi kami, Grup Sushi. Sebuah kesempatan minuman ini, saya bersulang untuk Anda. Pak He, jika Anda masih tidak percaya, Anda bisa juga bertanya kepada Zhao Sui. Konon dia adalah Jiang Yao, sahabat terbaiknya. Tentunya, dia tidak akan berbohong, kan? Jiang Yao, kamu tidak bisa demi menyelamatkan ayahmu merugikan kepentingan Grup Heshi. Menyelamatkan ayahnya. Apa maksudmu? Kalian semua mungkin tidak tahu ayah Jiang Yao karena penggelapan jabatan dimasukkan ke penjara oleh grup Sushi. Dan Jiang Yao untuk menyelamatkan ayahnya sendiri, tidak segan-segan mengorbankan grup Heshi kami masa depan. Xiao Sui, aku tidak menyangka kamu bisa bersekongkol dengan mereka untuk menjebakku. Yao Yao, jangan salahkan aku. Aku hanya tidak ingin kamu terus-menerus berbuat salah. Jiang Yao, apalagi yang bisa kamu katakan? Dokumen dan file grup Feng Shi yang kamu bocorkan. Yao Yao, apa yang kamu katakan? Aku tidak pernah melihat file apapun. Sudah saatnya begini, kamu masih mau menuduh orang lain? Direktur Zhao, menurutku, seharusnya dia diserahkan ke polisi. Tidak bisa. Kalian berdua juga melindungi perusak ini? Kakek Zhao, jika Nona Jiang masuk penjara, maka hidupnya akan hancur. Semuanya. Perkara ini pasti akan saya beri penjelasan kepada kalian semua. Saya akan menyelidikinya dengan jelas. Oke? Saat itu, Jiang Yao saat mengambil alih proyek Tianhai, kami sudah berjanji sebelumnya. Jika proyek muncul masalah apapun, kamu, He Beicheng, harus menyerahkan yang dimiliki, saham Grup Heshi. Masalah proyek, saya tanggung sendiri, tidak ada hubungannya dengan Pak He. Waktu itu Jiang Yao mengambil alih proyek Tianhai. Kami sudah sepakat sebelumnya. Jika proyek muncul masalah apapun kamu, He Beicheng harus menyerahkan saham yang kamu miliki di Grup He. Masalah proyek akan saya tanggung sendiri, tidak ada hubungannya dengan Direktur He. Kau sanggup menanggungnya? Untuk menutup kekosongan proyek Tianhai, setidaknya 60 miliar. 60 miliar. Tepatnya harga saham yang saya pegang. Beicheng, sejak Grup He berdiri hingga kini, tidak mudah. Sekarang sedang bersaing dengan Grup Shu. Di saat kritis, tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Kau juga tidak ingin melihat Grup He kita hancur karena wanita ini, kan? Korupsi internal grup He parah. Tidak bisa semuanya disalahkan pada seorang wanita, kan? Saya bisa menyerahkan semua saham yang saya pegang. Tapi saya harap kalian mulai sekarang. Jangan terusik Jiang Yao lagi. Bukankah dia sangat membenciku? Kenapa dia mau berkorban sebesar ini untukku? Itu wajar. Tapi Jiang Yao membuat kekacauan sebesar ini. Jika terus duduk di posisi manajer proyek, sudah tidak pantas. Bagaimana kalau biarkan Liu Yue menggantikannya? Meski saya menyerahkan saham, posisi manajer proyek tetap bisa saya jalani, kan? Adapun pahlawan kali ini Zhao Sui. Bagaimana kalau jadi sekretarisku? Maaf, tim proyek sudah penuh. Kamu mau tetap di sini cuma bisa jadi tukang bersih-bersih. Bersihkan semua toilet, kalau tidak jangan harap dapat gaji. Maaf, tim proyek sudah penuh. Kalau kamu mau tetap di sini, cuma bisa jadi petugas kebersihan. Bersihkan semua toilet. Kalau tidak, jangan harap dapat gaji. Kamu bilang, kenapa dia masih punya muka untuk di sini?
Mau terus menggoda pria kali. Siapa yang tahan dengan bau toilet di tubuhnya? Sebelum semuanya jelas tentang urusan ayahku, aku belum bisa pergi. Kak, kenapa kamu enggak bantu Nona Jiang? Kamu sudah bebaskan dia dari hukuman penjara. Mau bantu bagaimana lagi? Tapi kamu tahu Nona Jiang bukan orang seperti itu. Jiale. Hanya dengan cara ini, baru bisa mengusir paman dari keluarga He. Kak, aku enggak pernah kepikiran untuk mengusir paman. Kita sekeluarga bersama kan enak? Kamu terlalu polos. Banyak hal yang kamu enggak ngerti. Kamu adik kandungku. Kita harus pertahankan perusahaan yang dibangun ayah dulu. Dapatkan posisi pewaris baru bisa bertahan di keluarga He. Tapi? Enggak ada tapi. Bukankah kamu suka Jiang Yao? Sekarang inilah saat yang tepat. Kamu ngapain? Maaf enggak lihat. Cuma bisa minta kamu bersihin lantainya. Kamu ngapain? Maaf, gak lihat. Jadi kamu harus repot membersihkan lantai ini. Dengar-dengar, kamu deketin Pak He sekaligus. Da Shao, Shao, 1 lawan 3 ya. Kelihatannya sih enggak, tapi kamu mainnya cukup liar. Lihat, keadaannya sekarang. Seperti seekor anjing. Maaf, saya gak lihat anjing, tapi saya dengar gonggongan anjing. Kamu. Karena dia, departemen proyek kita jadi bahan tertawaan seluruh perusahaan. Kamu adalah seekor anjing kehilangan kandang. Anjing kehilangan kandang. Pergi. Ambilkan ember itu dengan mulutmu, biar gak mengganggu di sini. Anjing ini ternyata patuh. Jiang Yao, kamu ngapain? Mengajari kalian bicara yang sopan. Manajer Liu, dia cuma petugas kebersihan kotor, berani-beraninya mengancam di depanmu. Karena kamu nggak tahu diri, ya sudah, bersihkan semua kaca perusahaan sampai bersih baru pulang. Apa? Jiang Yao, jangan salahkan aku. Jiang Yao, apa yang kau lakukan? Aku akan mengajari kalian bicara yang sopan. Pak Liu, dia hanya seorang petugas kebersihan kotor, berani menantang di depanmu? Karena kau tidak tahu diri, maka semua kaca perusahaan harus dibersihkan sebelum pulang. Apa? Jiang Yao, jangan salahkan aku. Selama kau masih di perusahaan ini, bagiku kau selalu menjadi ancaman. Kenapa? Kau keberatan? Yao Yao, aku sudah menuangkan air hangat untukmu. Saat kau mencuci lap, agar kau lebih nyaman. Apa aku harus berterima kasih padamu? Yao Yao, aku tahu kau masih menyalahkanku. Tapi semua yang kulakukan, ada alasannya. Zhao Sui, aku menganggapmu sahabat terbaik. Semua hal baik selalu kubadikan padamu. Tapi kau bersekongkol dengan orang luar untuk menjebakku. Berhenti. Nona Jiang, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Ada sesuatu di dalam air. Mungkin soda api atau semacamnya. Jiang Yao, jangan bicara sembarangan. Tuan muda, kau salah paham. Ini Pak He yang menyuruh kami mengawasi Jiang Yao untuk bekerja dengan baik. Berhenti. Nona Jiang, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Airnya sudah ditambahi sesuatu. Mungkin soda api atau semacamnya. Jiang Yao, jangan ngawur. Tuan muda, Anda salah paham. Itu manajer He, menyuruh kami mengawasi Jiang Yao, supaya bekerja dengan baik. Kamu pikir aku buta? Kalian semua tunggu saja. Ayo pergi. Masih sakit? Sudah tidak sakit. Terima kasih sudah datang menyelamatkanku. Kakakku yang menyuruhku datang, dia bilang kamu di tim proyek, pasti kamu dirundung. Kakak, kamu datang? Maaf. Di rapat dewan,
Aku tidak bisa melindungimu. Bukan salahmu. Aku terlalu percaya diri, percaya pada orang yang salah, mengacaukan proyek. Paman kecilku tidak akan membiarkanmu jadi petugas kebersihan dan membiarkan orang lain menghinamu. Mungkin dia punya alasan sendiri. Paman itu sungguh tidak membiarkanmu jadi sekretaris. Malah menunjuk wanita teh hijau itu jadi sekretaris. Di antara mereka, mungkin ada transaksi juga. Siapa sebenarnya yang harus ku percaya? He Beicheng, apa kamu benar-benar seperti kata mereka? Seperti ini? Nona Jiang, jangan banyak berpikir. Aku hanya bicara asal. Kudengar, apa kamu yakin akan memberikan He Group kepada Jiawei? He Group sekarang dikuasai Dewan Direksi. Jiawei sangat mungkin berkolusi dengan Shu Group. Jadi aku ingin melakukan strategi pura-pura tidak peduli. Kudengar kamu yakin akan memberikan grup He kepada Jiawei. Grup He sekarang sudah dikuasai Dewan Direksi. Jiawei kemungkinan besar bersekongkol dengan grup Shu. Jadi aku ingin melakukan pura-pura lepas. Sayang, proyek Tianhai. Besar apapun selera grup Feng, tetap tidak akan bisa menelan proyek ini. Lalu bagaimana dengan Jiang Yao? Gadis kecil itu juga akan menjadi korban perjuangan kalian. Aku akan memberinya status. Aku menyuruh kalian mengejarnya adalah untuk memberinya kebahagiaan. Bukan untuk membuat kalian menyakitinya. Jangan tempatkan dia di grup He, biar dipermalukan orang. Dihina. Hari ini terima kasih kalian, sudah larut, aku tidak akan mengundang kalian masuk. Kamu harus jaga dirimu baik-baik. Kalau ada apa-apa, telepon aku kapan saja. Aku pasti segera datang. Terima kasih. Baik, ayo. Jiang Yao. Kenapa marah-marah? Lepaskan aku. Jiawei dan Jialei bisa datang menemuimu, aku tidak bisa. Setidaknya mereka tidak akan seperti kamu mempermainkanku. Apa yang kamu katakan? Maksudmu? Pentingnya dokumen itu, hanya kita berdua yang tahu. Maksudmu aku yang memberitahu Zhao Sui? Lalu kenapa menjadikannya sekretaris? Soal aku menjadikannya sekretarisku, aku punya maksudku sendiri. He Beicheng. Di satu sisi bilang suruh aku bertanggung jawab padamu, di sisi lain menganggapku mainan. Bisakah kau melepaskanku? Jangan mempermainkanku lagi, kumohon. Apa maksudmu? Pentingnya dokumen itu, hanya kita berdua yang tahu. Maksudmu, aku yang memberitahu Zhao Sui? Lalu kenapa kau menjadikannya sekretaris? Soal aku menjadikannya sekretarisku, aku punya tujuanku sendiri. He Beicheng. Di satu sisi kau bilang aku harus bertanggung jawab padamu, di sisi lain kau memperlakukanku seperti mainan. Bisakah kau melepaskanku? Jangan mempermainkanku lagi, tolong. Ada apa dengan tanganmu? Bukankah kau yang menyuruh mereka mengawasiku bekerja dan mencari kesempatan untuk menghajarku? Mana mungkin aku? He Beicheng, berani berbuat tapi tidak bertanggung jawab. Kau laki-laki macam apa? Aku akan memberimu penjelasan. Selamat menjadi sekretaris paman kecilku. Jiawei, terima kasih. Aku pasti bantu kau mengusir He Beicheng dari perusahaan. Kutunggu aksimu. Angkat kakimu. Jiang Yao, jangan terlalu sombong. Bahkan jika kau punya cara membuat manajer He memecatku, Zhao Sui juga tidak akan melepaskanmu. Minggir. Jiang Yao, jangan terlalu sombong. Bahkan jika kau punya cara membuat manajer He memecatku, Zhao Sui juga tidak akan melepaskanmu. He Beicheng memecatmu. Jangan pura-pura bodoh. Jiang Yao, aku menunggu hari kau hancur dan diusir dari grup He. Hari itu. He Beicheng, kau benar-benar sulit ditebak. Manajer He, kenapa Anda memecat Liu Yue?
Kebanyakan orang di tim proyek dekat dengannya. Dengan dia di sini, kau tidak bisa menegakkan otoritas. Manajer He. Jadi aku begitu penting di hatimu. Manajer He. Manajer He. Maaf, permisi. Kau salah paham. Pembohong besar ini. Katanya mau mengejarku, tapi ternyata bisa bercumbu dengan orang yang pernah menyakitiku. Manajer He. Maaf, permisi. Kamu salah paham. Pembohong besar ini katanya mau mengejar aku, tapi ternyata bisa bergaul dengan orang yang pernah menyakiti aku, bermesraan. Cepat bangun. Kamu tidak apa-apa? Yao akhir-akhir ini sudah punya masalah denganku. Jika ditambah salah paham tentang kita berdua ada hubungan apa? Aku akan menemuinya dan menjelaskan. Kamu sibuk dulu saja. Jiang Yao, kamu menyelamatkan kakek He, lalu bagaimana? Orang keluarga He tetap saja semua tertarik padaku. Kamu bilang, mengapa Zhao Sui mau bersekutu dengan orang luar untuk menjebakku, hanya karena He Beicheng? Mengapa begini? Kamu mabuk, jangan minum lagi. He Beicheng, mengapa kamu begini padaku? Pergi. Pergi, aku tidak mau melihatmu. Nona Jiang, aku bukan paman. Aku Jiale. Aku berbeda dengan paman. Aku tidak peduli siapa kamu. Kalian keluarga He tidak ada satupun yang baik. Nona Jiang, Mengapa memperlakukanku dengan buruk? Kenapa aku menjadi mainan kalian? Mengapa? paman, kamu jelas-jelas tidak suka Nona Jiang, lalu kenapa masih melarang aku untuk mendekatinya? Aku tidak perlu menjelaskan padamu. Nona Jiang, Kenapa kamu menggangguku? Kenapa aku jadi mainan kalian? Kenapa? paman, kamu jelas tidak suka Nona Jiang, lalu kenapa tidak mengizinkan aku mendekatinya? Aku tidak perlu menjelaskan kepadamu. Setiap kali bilang tidak perlu menjelaskan. Paman, bisakah kamu tidak begitu egois? Bisakah mendengarkan pendapat orang lain? Nona Jiang, Kamu harus memanggilnya Bibi. paman, mana kompetisi adil yang kita sepakati? Soal perasaan, tidak ada yang namanya keadilan. Perasaan ini tidak ada keadilan? Urusan perasaan, kenapa tidak ada keadilan? Paman, terlalu sewenang-wenang. Tentu saja orang yang kuat yang menikmati cinta lebih dulu. Jadi aku tidak punya kesempatan? Tidak juga. Yang terpenting adalah menyukai apa yang dia suka. Tidak peduli apapun barang berharga yang kuberikan, Nona Jiang pasti menolak. Aku bahkan ingin memberikan hatiku padanya. Ayah Jiang Yao bukannya di penjara? Bagaimana kalau kita fokus di sini? Kakak, kamu hebat sekali. Kenapa aku tidak berpikir begitu? Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti tidak akan membuatmu menderita lagi. Benarkah? Kenapa kamu minum banyak alkohol? Aku suka. Berilah aku sedikit waktu lagi. Aku nggak akan membuatmu lagi merasa tersakiti. Beneran? Kok minum banyak banget? Aku mau aja.
Jangan ngaco, kamu mabuk. Jangan marah. Jiang Yao, kamu salah paham aku, dan Zhao Sui nggak seperti itu. Kamu sama Zhao Sui gimana? Aku nggak peduli sama sekali. Jangan ganggu hidupku lagi. Aku sudah memaafkanmu berkali-kali. Apa kamu begitu membenciku? Ya? Sejak pertama kali lihat kamu, aku sudah benci kamu. Sayang, Ini aku. Pak Jiang. Bukankah kamu sedang di penjara? Pak Jiang, begitulah kejadiannya. Brengsek. Berani-beraninya memperlakukan anakku seperti ini. Di mana He Beicheng? Aku akan mencarinya. Pak Jiang, He Beicheng punya kekuasaan dan uang. Orang biasa seperti kita. Mana mungkin kita bisa melawan mereka? Tapi tidak bisa juga diam saja melihat anakku sangat tersakiti. Om Jiang, begini kejadiannya. Bajingan. Berani sekali memperlakukan putriku seperti ini. Di mana He Beicheng? Aku akan mencarinya. Om Jiang, He Beicheng punya kekuasaan. Kita orang biasa. Apa yang bisa kita lawan? Kita tidak bisa diam saja melihat anakku diperlakukan begitu buruk. Yao Yao adalah sahabat terbaikku. Melihat keluarga He memperlakukannya seperti itu, hatiku lebih sakit dari siapapun. Sekarang, kita hanya bisa mencari cara menjatuhkan He Beicheng. Kau bilang bagaimana cara menjatuhkannya? Aku akan mengerahkan seluruh tenagaku demi Yao Yao melampiaskan amarah ini. Kita begini. Ingin menjatuhkan He Beicheng. aku bantu kau. Tidak perlu. Kalau Xiao Sui di keluargamu melihatnya pasti cemburu lagi. Jiang Yao, sampai kapan kau mau ribut? He Beicheng, setiap hari, main-main seperti ini, apakah menyenangkan? Kita sudah sepakat jangan ganggu hidupku. Kau memang bilang begitu. Tapi apa aku setuju? Makanlah. Pak He, aku hanya seorang petugas kebersihan. Makan di sini tidak pantas. Di sini. Aku yang putuskan. Kalau aku diganggu orang lain itu juga kau yang putuskan? Percaya atau tidak, aku janji ke depannya tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Pak He, saya hanya seorang petugas kebersihan. Makan di sini tidak tepat waktu. Di sini. Saya yang berkuasa. Kalau saya diganggu orang lain, itu juga urusanmu? Percaya atau tidak, saya jamin mulai sekarang tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Pak He, omongan kosongmu sudah numpuk di rumah saya. Minggir, saya mau kerja. Pak Shu seenaknya ngasih posisi buat Jiang Lai sampai dia terharu banget. Jia Wei, kapan kita bisa atur pertemuan Jiang Lai dan Jiang Yao? Jangan buru-buru. Kamu harus dapetin kepercayaan He Beicheng dulu, ambil kartu truf terakhirnya, baru atur pertemuan ayah dan anak itu. Semua yang kamu lakukan bisa dengan mulus dikaitkan ke Jiang Yao. Tapi, Jiang Yao bakal celaka dong? Hanya dengan begitu, kakek bisa setuju aku menikahimu. Xiao Sui, aku udah nggak sabar untuk menikahimu. Kudengar makanan siangmu dikotorin orang. Aku bawain makanan dari rumah. Bukan barang mahal. Di rumah nggak ada yang tahu. Makasih, aku nggak selera. Pak, He Beicheng, keluar. Aku mau tanya. Ngapain kamu bully anakku? siapa itu? Sepertinya Jiang Yao, bapaknya yang dipenjara. Berani datang ke kantor bikin keributan. Cuma penipu yang bisa membesarkan maling kayak Jiang Yao. Berani kalian fitnah anakku sekali lagi? Sepertinya aku melihat ayahku. He Beicheng, keluar. Aku mau tanya. Beraninya kau mengganggu anakku? Siapa itu? Sepertinya Jiang Yao, ayah yang dipenjara itu.
datang ke perusahaan kita untuk membuat keributan. Hanya penipu seperti dia yang bisa membesarkan pencuri seperti Jiang Yao. Kalau kalian berani memfitnah anakku sekali lagi, coba. Apa? Di siang bolong begini, kau mau main fisik? Masa kau benar-benar mau masuk penjara lagi? Kali ini kau mau anakmu jual apa untuk menebusmu? Ayah. Benar-benar kau ya? Yao Yao. Kau menderita ya? Jiang Yao melakukan kesalahan, tapi tidak berani mengaku. Sampai ayahmu penipu ini datang membelamu. Coba katakan sekali lagi. Ayah, ku mohon jangan cari masalah lagi. Tunggu saja. Ayah, hukumanmu belum selesai, kenapa sudah keluar? Yao Yao, semua salah ayah, membuatmu begitu menderita. Oh ya? Bagaimana dulu kau difitnah? Ayah bodoh. Salah percaya orang. Itu dengan He Beicheng. Ngomong-ngomong, dulu kamu difitnah gimana? Ayah bodoh salah percaya orang. Itu sama He Beicheng. Sudahlah, sudah. Itu semua masa lalu. Ayo ikut ayah, kita mengundurkan diri, berhenti aja. Ayah, aku nggak bisa pergi. Kalau aku pergi itu akan membuktikan fitnah mereka bocorin rahasia, kong kali kong dengan Su. Aku mau tinggal di perusahaan cari bukti. Lihat hidupmu kayak gimana. Kalau memang nggak bisa, kamu nikah aja sama He Jiawei. Dia itu dari grup He Tuan Muda yang sah, ayah. Kok kamu kenal He Jiawei? Aku bisa keluar lebih awal berkat dia. Kamu harus berterima kasih padanya. Ayah tenang. Saya akan berterima kasih pada Tuan He. Tapi aku nggak akan menikahinya. Yao Yao, kalau kamu sepintar Xiao Shui setengahnya, ayah nggak perlu khawatir. Paman Jiang. Bukannya udah bilang jangan hubungi Jiang Yao. Kenapa malah datang ke perusahaan? Yao Yao, anakku. Aku nggak bisa diam, lihat dia diperlakukan nggak adil. Aku juga nggak salahin Paman. Rencana Tuan He baru mulai. Paman jangan jadi penghalang, kan? Tenang, aku pasti akan baik-baik bantu Tuan He. Yao Yao, nggak cerita hal lain, kan? Dia bilang mau di perusahaan cari bukti. Suruh aku nggak usah campur. Ngomong-ngomong, kalian ada rahasia dari aku? Nggak, intinya. Kamu jarang muncul di perusahaan. Tuan He sudah susah payah keluarin Paman. Jangan sampai Paman bikin kacau, ngerti? Iya, aku ngerti. Nona Jiang. Nona Jiang, beberapa hari lagi ulang tahun kakekku. Boleh aku mengundangmu jadi pasangan dan saku datang ke pestanya? Nona Jiang. Nona Jiang, beberapa hari lagi akan jadi hari ulang tahun kakekku. Boleh aku mengundangmu menjadi pasangan dan saku untuk hadir di pesta? Nona Jiang, tolong setujui permintaan adikku ini, ya? Dia demi bisa mengundangmu, sudah mempersiapkan hampir setengah bulan hadiah-hadiah ini. Semuanya khusus dia pilih untukmu. He Jiawei menyelamatkan ayahku. Anggap saja sebagai balas budi. Baiklah, Kau setuju? Bagus sekali. tapi hadiah ini aku tidak bisa terima. Terlalu mahal. Barang-barang ini semuanya aku untukmu pilih dengan hati-hati. Sangat cocok untukmu. Membocorkan rahasia perusahaan dan membuat dua tuan muda ini begitu repot untuknya. Kalau aku juga akan tetap di perusahaan. Benar juga. Pura-pura suci apa? Seperti ini, hanya bisa menipu yang polos. Tuan-tuan muda. Diam. Sudah. Karena Nona Jiang tidak mau terima. Jangan mempersulitnya. Terima kasih, Tuan Jiawei. Mereka berdua jangan-jangan. Manajer He, ini berkas yang Anda minta. Ini undangan pesta ulang tahun kakek He. Kemarin Anda tidak datang ke kantor, mungkin tidak tahu. Ayah Jiang Yao keluar dari penjara dan datang ke kantor membuat keributan. Manajer He, ini adalah dokumen yang Anda minta. Ini adalah undangan perjamuan ulang tahun Pak He. Anda tidak datang ke kantor kemarin.
mungkin tidak tahu. Ayah, Jiang Yao, baru keluar dari penjara. Dia juga datang ke kantor dan membuat keributan. Sore hari Tuan Jiale langsung membawa hadiah jutaan datang untuk mendukung Jiang Yao. Ku dengar, dia juga mengundang Jiang Yao untuk menghadiri perjamuan ulang tahun Pak He. Tidak tahu. Manajer He apakah punya pasangan wanita? Undangan ini memang untukmu. Benarkah? Saya pasti akan menunjukkan yang terbaik. Sama sekali tidak akan mengecewakan Anda. Jiang Yao, apakah aku tidak cukup bagimu? Selama waktu ini kamu lindungi Jiang Yao. Jika ada situasi apapun, laporkan padaku segera. Beicheng, anak itu sudah gelisah. Baik, Tuan. Saya dengar dia mempercepat rencananya. Ingin mendahului Anda, menyelesaikan jaring saat perjamuan ulang tahun. Katakan pada Beicheng, meskipun Jiawei membuat masalah lagi, dia tetap keponakannya. Jaga batas-batasnya. Grup He sudah menjadi cangkang kosong. Biarkan dia menjadi pupuk bagi perusahaan baru juga tidak buruk. Baik, Tuan. Cabang yang rusak harus dipotong. Berkat Tuan Jiawei, Anda melobi di depan Direktur Shu, membebaskan saya lebih awal. Yao Yao. Tuan Jiawei, terima kasih. Paman Jiang masuk penjara. Ambien, memang ada yang sengaja menjebaknya. Saya juga ingin memberikan kompensasi pada paman. Maksudnya? Apa maksudmu urusan ayahku terkait dengan He Beicheng? Saya baru mengetahuinya, baru-baru ini masalah paman Jiang masuk penjara, juga terkait dengan pamanku. Pamanku memang seperti itu selalu, siapapun bisa dimanfaatkannya. Maksudmu masalah ayahku? Ada hubungannya dengan He Beicheng? Aku baru tahu baru-baru ini, masalah paman Jiang masuk penjara, ada hubungannya dengan pamanku juga. Pamanku memang selalu seperti itu. Siapapun bisa dimanfaatkan olehnya. Kamu juga sama. Ternyata He Beicheng sudah lama kenal dengan ayahku. Cabang perusahaan memiliki kinerja terbaik, tapi hubungan kekerabatan parah. Mungkin orang seperti Jiang Yao yang terlihat mudah diintimidasi tapi sebenarnya keras, bisa menyelesaikan banyak masalah bagiku. Hanya rekaman saja. Tidak bisa membuktikan apapun, kan? Sejak kakek menyuruh kami untuk mendekatimu, pamanku sudah mulai merencanakan. Dari awal memaksamu langkah demi langkah He Group, dan membuatmu dalam pertarungan He Group menjadi korban. Kemudian mendukung Zhao Xuenai. He Beicheng kenapa melakukan hal yang merugikan orang lain dan tidak menguntungkan diri sendiri? He Group adalah ayahku yang dibangun sendiri. Sejak ayahku meninggal, He Beicheng sudah berpikir untuk menguasai He Group. Ingin mengusir aku dan adikku dari keluarga He. Maaf ya, tadi aku kehilangan kendali. Posisi pewaris He Group sekarang sedang diperebutkan dengan sengit. He Jiawei saat ini menyelamatkan ayahku. Dan khusus memberitahuku hal ini, apakah benar-benar niat baik? Maksud Tuan He adalah, berharap aku dan kamu bersama, menghadapi He Beicheng, kan? Nona Jiang, aku pasti tidak akan memanfaatkanmu. Aku hanya merasa, kamu perlu tahu kebenarannya. Yao Yao, lihatlah, Tuan Jiawei baik sekali. Kamu harus memanfaatkannya. Manajer He datang khusus untuk memeriksa apakah aku mencuri uang perusahaan. Jauhi He Jiawei. Apa hakmu? Dan kamu siapa? Untuk memintaku? Apa kamu takut He Jiawei akan memberitahuku kebenaran? Jika begitu, tidak perlu khawatir. Bahkan jika aku tahu kebenarannya, apa bedanya? Kami orang biasa pasti tidak bisa melawan kalian. Apa yang He Jiawei katakan padamu?
Berani-beraninya kamu bilang, masalah ayahku tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Maksudmu ayahmu masuk itu aku yang lakukan? Bukan? Bukan. Kenapa aku harus percaya padamu? Lepaskan aku, mau apa kau? Kukatakan sekali lagi. Jauhi He Jiawei. Akan kuberi kau kebenaran. Aku juga katakan sekali lagi. Kau tak punya hak mencampuri hidupku. Kau milikku. Aku tak mau kau berhubungan dengan pria lain. Tidakkah kau rasa kata-kata itu sangat menjijikkan? Lalu bagaimana dengan Zhao Xiu? He Bei Cheng. Apa yang tak bisa kau lakukan jangan meminta orang lain. Masalah Zhao Xiu rumit aku tak bisa menjelaskannya sekarang. Kumohon jangan berpura-pura seolah kau sangat peduli. Kau mendekatiku. Bukankah juga demi hak waris He Corporation? Aku akan memberimu kebenaran. Bei Cheng. He Bei Cheng. Haruskah aku percaya padamu? Ku dengar dari tim proyek akhir-akhir ini kau tampil baik. Hanya kau yang bisa kupercaya. Itu juga berkat perhatian Anda dan perusahaan padaku. Sekarang seluruh perusahaan. Hanya kau yang bisa kupercaya. Di perusahaan ini, yang bisa kuandalkan hanyalah Anda. Kalau begitu, proyek Minghui Group kuserahkan padamu. Minghui Group. Ini juga berkat Anda dan perusahaan yang peduli padaku. Sekarang seluruh perusahaan. Hanya kamu yang bisa kupercaya. Yang bisa kuandalkan di perusahaan ini hanya Anda. Kalau begitu, proyek grup Minghui kuserahkan padamu. Grup Minghui. Itu yang baru listing 2 bulan langsung menduduki peringkat ketiga dunia. Perusahaan keuangan. Dokumen nanti akan kukirimkan secara terenkripsi padamu. Adapun grup He, bisa atau tidaknya menjatuhkan grup Shu. Tergantung pada kali ini. He Bei Cheng, ini adalah kau yang memberikan celah ke tanganku, tapi bagaimanapun kau adalah anggota grup He yang ditinggalkan. Aku ini akan menjadi calon istri presiden direktur grup He. Terima kasih, Nona Jiang. Sudah bersedia makan malam bersamaku? Katakan dulu. Setuju makan denganmu adalah untuk berterima kasih atas kau menyelamatkan ayahku. Tenang saja. Aku tidak akan punya pikiran macam-macam terhadap Nona Jiang. Meskipun aku juga suka padamu tapi tidak boleh karena ini melukai aku dan adikku hubungan antara kami. Ayo. Hei Bei Cheng, apa yang kau lakukan? Sudah kubilang atau belum jauhi dia? Paman sangat ingin melindungi Nona Jiang. Tapi Nona Jiang tidak menghargainya. Cepat buka pintu. Paman yang biasanya tenang ternyata juga bisa karena seorang wanita bertengkar hebat. Ini kalau tersebar. Tidak baik, kan? Tenanglah sedikit. Aku bilang padamu, aku tidak ingin dia menjadi korban perjuangan antara kita kurban. Kata-kata ini, apa kau sendiri percaya? Sudah kubilang, kan, jauhi dia. Paman ingin melindungi Nona Jiang. Tapi Nona Jiang tidak menghargai. Cepat buka pintu. Paman yang biasanya tenang, ternyata juga bisa karena seorang wanita bertengkar hebat, kalau ini tersebar. Tidak baik, kan? Tenanglah. Aku bilang padamu, aku tidak ingin dia menjadi korban perebutan di antara kita. Kata-kata ini, apa kau sendiri percaya? Kalau paman masih marah, silakan pukul di sini. Sekalian biar Nona Jiang lihat,
Pamanku tidak hanya penuh perhitungan, tapi juga seorang yang brutal. Aku peringatkan kau. Jangan sentuh dia. Penangkapan di Beijing sudah dilakukan. Ya, Tuan. Tuan muda sudah tidak sabar. Dia cemburu. Saham yang ada di tanganku, jual semuanya dengan harga tinggi. Tuan. Jika Tuan muda Jiawei membeli semuanya, maka grup He akan sepenuhnya di bawah kendalinya. Yang aku khawatirkan dia tidak mau membeli. Anak itu sudah salah jalan, harus diberi pelajaran. Apa bagusnya Jiang Yao? Sampai kalian bertengkar hebat? Semua yang kulakukan ini, bukankah untuk memberimu kesempatan? Mereka sudah terpecah belah, baru kau bisa memanfaatkan kesempatan untuk naik. Aku ini semata-mata demi dirimu. Kalau tidak, aku tidak mau peduli dengan He Beicheng. Pria kasar yang tidak tahu perasaan itu. Apa yang dilakukan He Beicheng? Ternyata tebakanmu benar. He Beicheng dan grup Minghui sudah berhubungan. Karena He Beicheng begitu tidak waspada padamu, maka kau ambil semua datanya dan curi semuanya. Apa kau tidak takut? He Beicheng menjebak kita? Apa yang ditakutkan? Jiang Lai ada di tangan kita. Jika terjadi apa-apa, kan ada Jiang Yao yang menanggung untuk kita. Ayah. Bangun pagi sekali. Ayah akan membuatkan sarapan. Kau setiap hari pulang larut dan pergi pagi, bahkan tidak pulang semalaman. Apa kau menyembunyikan sesuatu? Ayah. Bangun sepagi ini, ayah akan membuatkan sarapan untukmu. Kamu setiap hari pergi pagi pulang malam bahkan tidak pulang semalaman. Apa ada yang kau sembunyikan dariku? Itu kakek He menjual saham, grup He aku dan Tuan Muda Jiawei sibuk dengan sesuatu. Menjual saham? Aku ingin sekali grup He segera bangkrut. Siapa suruh dia mengganggu putriku? Ayah, baik grup He maupun Direktur Su bukanlah orang yang bisa kita lawan. Kamu jalani hidupmu dengan baik ya. Yao, tenang saja. Asalkan Tuan Muda Jiawei mengakui sisi grup He, hidup kita akan baik, ayah. Kau begitu percaya pada He Jiawei? Tentu saja, ada grup Shu. Direktur Shu mendukung dari belakang Tuan Muda Jiawei, pasti akan mengendalikan grup He. He Jiawei dan Su Zhendong. Kenapa aku tidak berpikir dari awal? Yao, mau kemana? Ayah, aku tidak bisa diam melihat ayah melakukan hal bodoh. Aku pergi sebentar, segera kembali. Perang internal grup He ini. Ayah, jangan ikut campur lagi. Yao. He Beicheng. Kamu tidak membersihkan kamar mandi dengan baik, untuk apa kesini? He Beicheng. Aku ada perlu tanya dia. Beicheng bilang dia tidak mau bicara denganmu. Sebaiknya kamu jangan mengganggunya, oke? Zhao Sui, apa hakmu memutuskan untuk He Beicheng? Berdasarkan apa yang Beicheng katakan, aku adalah satu-satunya di perusahaan ini yang bisa dia percaya. He Beicheng mana? Ada yang ingin kutanyakan padanya. Beicheng bilang dia tidak mau bicara denganmu. Sebaiknya kamu jangan mengganggunya lagi, oke? Zhao Sui, apa hakmu memutuskan untuk He Beicheng? Karena Beicheng bilang, aku adalah satu-satunya orang di perusahaan ini yang paling dia percaya. He Beicheng, kau pembohong besar. Om He. Yao Beicheng hampir mati karena minum. Aku sendirian tidak bisa merawatnya. Cepat datang bantu aku. Tunggu saja. Aku segera datang. He Beicheng. Saham Tuan He sudah diakuisisi oleh He Jiawei. Kamu masih minum sendiri di sini. Kamu datang. Aku sudah tidak punya apa-apa. Kamu tidak senang? Terima kasih karena kamu saat aku akan meninggalkan keluarga He datang menemuiku. He Beicheng, jangan minum lagi. Kamu sangat hebat. Kamu rela dikalahkan oleh He Jiawei. Semuanya sudah pasti. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ayo. Kita keluar. Bersama-sama cari jalan keluar. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu sebentar. Biarkan aku memelukmu sebentar.
Tuan. Tuan memang yang terbaik. Bei Cheng, anggap saja ini balas budi untuk gadis itu. Jia Wei pikirannya tidak baik. Tidak bisa dipercaya. Kalau Jia Le tidak punya otak, hanya tahu mengikuti Jia Wei. Dijual oleh Jia Wei. Masih ingat menghitung uang untuknya. Tuan. Memang hanya Anda yang bisa. Bei Cheng, ini sebagai balas budiku pada gadis itu. Jia Wei punya niat buruk. Tidak bisa dipercaya. Kalau Jia Le tidak punya otak, cuma ikut-ikutan Jia Wei. Dia dijual Jia Wei, masih bantu hitung uangnya. Siapkan pesta ulang tahun. Bei Cheng akan jual saham keluarga He. Minta orang bantu kerjasama. Baik, Tuan. Selamat Tuan Muda Jia Wei atas sukses mengakuisisi semua saham He Corporation. Mulai sekarang panggil Direktur He. Ini berkat dukungan Presiden Shu dan Direktur Feng. Bekerja sama dengan Tuan Muda Jia Wei memang menyenangkan. Tapi saya dengar He Bei Cheng sepertinya berhubungan dengan Ming Hui Group. Ming Hui Group berdiri sebagai pesaing baru. Mereka mengambil banyak pangsa pasar kita. Kalau He Bei Cheng bangkit lewat ini, kedepannya kita mungkin sia-sia semua usaha. Kalian berdua jangan khawatir. Aku sudah atur orang untuk mengambil kontrak milik He Bei Cheng. Semua barang He Bei Cheng adalah milik kita. Kalau He Bei Cheng tahu, sudah bekerja keras untuk kita semua, pasti hidungnya bengong. Oh iya, kapan He Bei Cheng akan diusir dari keluarga He? Pertunjukan besar ini tentu saja akan dipertontonkan di pesta ulang tahun Pak Tua. Sekalian biar Pak Tua melihat dengan jelas siapa sebenarnya calon pemimpin He Corporation ke depan. Mari, selamat ya. Selamat. Paman, Nona Jiang ini jelas temanku. Jiale sudah kubilang berkali-kali. Panggil Bibi. Tapi kita sudah sepakat sebelumnya. Tenang, usir He Bei Cheng dari keluarga He. Cewek macam apapun bisa didapat. Kak, apa maksudmu? Anggap saja ini hadiah perpisahan buat paman. Paman, Nona Jiang ini jelas-jelas teman wanitaku. Jiale sudah berapa kali ku bilang. Panggil Bibi. Tapi ini adalah kita yang sudah kita sepakati sebelumnya. Tenang saja, usir He Bei Cheng dari keluarga He. Perempuan macam apapun bisa didapat. Kakak, apa maksudmu? Meskipun ini untuk paman. Perawatan akhir hayat. Semua tenang sebentar. Ini adalah untuk kakek kado ulang tahun yang sudah kusiapkan. Semoga kakek berbahagia seperti Laut Timur, umur panjang seperti Gunung Selatan. Hei Jia Wei, kamu tidak sabar aku yang tua ini. Cepat mati, untuk memberi tempat padamu, ya? Kakek-kakek sudah tua. Cucu, khawatir kakek terlalu lelah. Makanya sengaja memikirkan cara yang bagus ini. Supaya kakek bisa bersantai, kakek menghargai paman, sayangnya dia kalah dariku. Bahkan saham grup He tidak bisa dipertahankan. He sekarang ini, masih akulah yang berkuasa, keluarga He kita, tidak menyimpan sampah. Hari ini saya mewakili grup He. He Bei Cheng diusir dari keluarga He. Berani. Kakek. Sampai sekarang kakek masih membela paman. Kakek tahu dalam hati. Yang benar-benar mampu memikul keluarga He, jelas-jelas akulah. Hei Jia Wei. Hari ini kan pesta ulang tahun Pak Tua. Kamu di pesta ulang tahun melakukan hal yang begitu lancang. Apa masih ada orang ini di matamu? Kakek. Jelas aku yang lebih keras. Tapi kamu tidak melihat apa-apa. Tapi selalu memihak anak bungsumu ini. Jadi hari ini demi berbakti padamu yang lebih tua. Sengaja memilih hari ini. Mengumumkan.
Kabar baik yang membahagiakan semua, Kakak, bukannya hari ini tidak membuat kakek marah? Jiale. Hal paling gagal yang dilakukan orang tua adalah memberiku adik laki-laki bodoh sepertimu. Kakak, kamu? Jiawe, kamu sangat mengecewakanku. Kakek sudah tua, tidak boleh terlalu capek. Tamu hari ini juga sudah melihatnya. Cepat pulang dan istirahat. Tolong panggil orang. Antar kakek ke atas. Dan juga He Beicheng dan Jiang Yao. Semua dibuang dari keluarga He. Kurang ajar. Kakek? Kakek harus mengendalikan amarah. Lagi pula nanti, kakek masih mengandalkanku, hidup bergantung padaku. Jiawe, kamu masih terlalu muda. Kurang ajar. Kakek. Kakek, sebaiknya Anda mengendalikan amarah Anda. Lagi pula, nantinya Anda masih akan bergantung padaku untuk hidup. Jiawe, kamu masih terlalu muda. Kakek. Beicheng, kalian jangan khawatir, paling tidak kalian bisa ke rumahku. Aku akan bekerja keras mencari uang, dan akan merawat kalian. Aku benar, tidak salah lihat. Kamu, gadis kecil ini. Yao Yao. Aku tidak berguna sampai harus kamu yang menanggung tanggung jawab mencari nafkah. Kalian apa-apaan? Sekarang aku adalah kepala keluarga He. He Jiawe. Kamu bersekongkol dengan Xu Zhendong. Menguras grup He. Kamu masih belum sadar. Yang bersekongkol dengan Su, sebenarnya adalah Jiang Yao di sisimu. Apa hubungannya denganku? Hei Jiawe, kau bohong. Kebocoran daftar harga olehmu sudah diketahui semua orang di perusahaan. Dan lagi, ayahmu selalu mengikuti Direktur Su dari belakang, menjilat. Kamu berani bilang kau tidak bersekongkol dengan Direktur Su? Kau bohong. Dia memfitnahku. Tenang, aku di sini. Direktur Su, jangan hanya menonton dari belakang. Aku sudah cukup bermain. Direktur Su, apa maksud Anda? Saham grup He tiba-tiba dikuras. He Jiawe, berani-beraninya kau mempermainkanku. Direktur Su, mana mungkin aku berani mempermainkan Anda? Omong kosong. Pemegang saham terbesar grup He adalah grup Minghui. Dan presiden grup Minghui adalah pamanmu, He Beicheng. Saham grup He tiba-tiba dikuras. He Jiawe, kamu berani mempermainkanku? Bapak Shu, bagaimana mungkin saya berani mempermainkan Bapak? Omong kosong. Pemegang saham terbesar grup He adalah grup Minghui, dan presiden grup Minghui adalah pamanmu, He Beicheng. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Terlambat. Bapak Su, Saya sudah bilang dari dulu. Grup He sudah lama menjadi perusahaan kosong. Kamu tidak mendengarkan. Kamu terlalu cepat bersenang-senang. Kakak, jangan bertengkar lagi, kita sekeluarga, apa tidak bisa hidup rukun? Tidak mungkin. Semua yang dimiliki grup He adalah milikku. Aku benar-benar tidak akan memberikannya kepada siapapun. Xiao Sui, kamu akan membantuku, kan? Benar? Zhao Sui. Dia sendiri sudah tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Zhao Sui mencuri rahasia perusahaan. Bawa dia ke kantor polisi. Tuan besar mengganggu kenyamanan para tamu. Antar dia ke kamar untuk beristirahat. Bawa pergi. Lepaskan. Benarkah itu Zhao Sui? Apa yang sebenarnya terjadi? Zhao Sui sudah lama bersekongkol dengan He Jiawe. Kebocoran daftar harga itu juga untuk menjebakmu. Aku membiarkannya di sisiku hanya untuk melihat dia menunjukkan kelemahannya sendiri. Lagi pula, masalah ayahmu di penjara juga ulah grup Shu. Xiao Sui, aku menganggapmu sahabat terbaik. Kenapa kamu menjebakku? Kenapa menjebakmu? Padahal kita berdua memiliki titik awal yang sama, tapi kamu selalu mujur. Padahal aku yang pertama melihat kakek He. Posisi istri presiden grup He seharusnya milikku. Xiao Sui, aku anggap kamu sahabat terbaikku, kenapa kamu menjebakku? Kenapa menjebakmu? Padahal awal kita sama, tapi kamu selalu beruntung.
Padahal aku yang lihat duluan Pak He. Posisi istri Presiden Grup He seharusnya milikku. Kenapa? Kamu yang dapat? Ternyata kamu berpikir begitu tentangku. Apa kamu benar-benar merasa semua ini hanya masalah keberuntungan? Memang bukan? Kecantikan dan tubuh, kamu kalah semua dariku. Kamu cuma lebih beruntung. Kamu salah. Jiang Yao tidak pernah bergantung pada keberuntungan, tapi pada kebaikan hati. Dunia ini adil. Kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Ada akibat dari setiap sebab. Kamu akan membayar atas perbuatanmu. Bawa pergi. Yao Yao, tolong minta Pak He, aku tidak mau dipenjara, aku tidak mau dipenjara, Yao Yao. Aku sahabat terbaikmu, kan? Bawa pergi. Yao Yao. Yao Yao. Hatinya jahat. Itu sudah pantas. Tapi dia, Berbuat baik itu tidak salah. Tapi harus di tempat yang tepat. Hari ini seharusnya hari bahagia, tapi kalian semua menyaksikan pertunjukan yang memalukan. Saya sebagai orang tua minta maaf pada kalian semua. Saya sudah tua, sudah waktunya menikmati masa tua. Kelompok He mulai sekarang dikelola oleh Beijing. Silakan. Jiang Yao, apa? mau kemana? Pulang. Apa tidak ada yang ingin kamu sampaikan padaku? Soal ayahku. Maaf, aku salah paham padamu. Jiang Yao, Apa? mau kemana? Pulang. Kamu tidak punya apa-apa yang mau kamu katakan padaku? Soal ayahku. Maaf, aku salah paham padamu. Kamu tahu? Aku tidak ingin mendengar ini. Lalu, Pak He ingin mendengar apa? Kamu tidak akan sebodoh itu, kan? Kamu meniduriku, kamu tidak. Diam. Yao Yao. Awalnya mendekatimu. Sama sekali bukan untuk posisi pewaris. Awalnya aku mendekatimu karena kakek menyukaimu, aku ingin dia bahagia. Setelah berkenalan, kebaikanmu, keberanianmu, membuatku tanpa sadar jatuh hati. Jadi, aku ingin kamu bertanggung jawab. Apa maksudmu? Bukan, akhir-akhir ini perutku sering tidak enak, sedikit pusing, mual, dan muntah-muntah. Jangan-jangan. Kemana? Ayo, ke kantor catatan sipil. Malam-malam ke kantor catatan sipil, kamu mengibul.